Selamat datang kembali pada channel YouTube saya. Kali ini saya akan kembali membagikan video pembelajaran untuk materi kelas 12 pelayanan farmasi klinis dan komunitas. Sebelumnya saya ucapkan alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam kondisi sehat walafiat, yang nantinya untuk beberapa hari ke depan karena kondisi yang masih belum memungkinkan, kita akan masih melakukan sistem pembelajaran dengan PJJ ataupun daring. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita menuju ke materi berikutnya. Oke, kali ini saya akan membagikan materi tentang pelaporan psikotropika dan narkotika. Nah, di mana nanti materi ini digunakan pada kelas 12 farmasi klinis dan komunitas. Oke, langsung saja. Oke, kita menuju ke slide berikutnya. Apa sih yang ingin dicapai pada materi ini? Yang jelas ada beberapa kompetensi dasar. Yang pertama adalah kompetensi 3.20, yaitu menerapkan pelaporan sediaan obat narkotika dan psikotropika. Kemudian kompetensi pada 4.20 membuat laporan penggunaan sediaan obat narkotika dan psikotropika. Jadi nanti harapannya ketika kita sudah mempelajari tentang sistem pelaporan ini, nanti kita bisa membuat laporan tentang penggunaan sediaan obat narkotika dan psikotropika, khususnya yang berada di apotek maupun di rumah sakit. Oke, langsung saja kita menuju ke materi. Oke, pelaporan penggunaan narkotika biasanya itu dilakukan pada setiap bulan ya. Jadi setiap bulan kita harus melaporkan penggunaan narkotika maupun psikotropika. Laporan penggunaan obat narkotika biasanya dilakukan melalui online ya. Jadi kita nanti menuju websitenya dari Kemenkes ya. Jadi melalui SIPNAP namanya, Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika. Kemudian asisten apoteker setiap bulannya harus menginput data penggunaan narkotika dan psikotropika melalui SIPNAP. Lalu setelah data telah terinput, kemudian diimport ya, paling lama sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya. Jadi sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya harus sudah diinput. Ya, misalnya ini adalah bulan Januari tanggal 11 ya. Berarti penggunaan bulan Januari ini harus sudah dilaporkan setidaknya paling lambat pada tanggal 10 Februari bulan berikutnya ya. Jadi untuk laporan Januari ini maksimal harus sudah dilaporkan sebelum tanggal 10 Februari. Kemudian laporan meliputi laporan pemakaian narkotika untuk bulan yang bersangkutan, meliputi nomor urut, kemudian nama bahan ataupun sediaan, kemudian satuan, kemudian persediaan awal bulan, kemudian ada password, ada username. Kemudian biasanya untuk password dan username itu didapatkan setelah melakukan registrasi pada Dinkes setempat. Oke, untuk website SIPNAP-nya itu pada sipnapbinfardepkes.go.id ya. Jadi nanti kalau mau registrasi sebelumnya harus ke Dinkes setempat atau Dinkes kabupaten ya. Berarti kalau misalnya kita di wilayah Grobogan sini, berarti nanti kita harus registrasi dulu di Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan. Nah, kemudian setelah diregistrasi nanti baru mungkin bisa mendaftar di sipnapbinfardepkes.go.id. Oke. Pelaporan narkotika ya. Apa sih yang harus saja dilaporkan ya? Untuk resep-resep yang mengandung obat narkotika biasanya itu harus dilakukan pada pencatatan pada kartu stok ya, baik masuk kemudian keluarnya jumlahnya berapa. Nah, itu pokoknya resep yang mengandung narkotika maka pencatatannya harus dilakukan di kartu stok. Kemudian yang kedua, selain pencatatan di kartu stok juga harus dilakukan pencatatan pada buku catatan penggunaan narkotika ya. Jadi ada buku khusus narkotika. Nah, di situ nanti penggunaannya berapa juga harus dicatat ya, untuk mengcross-check-kan antara kartu stok dengan buku narkotika. Kemudian selain itu resep narkotika diberikan perlakuan khusus biasanya ya.
biasanya untuk resep yang berisi narkotika itu diberi garis berwarna merah ya, untuk menyatakan bahwa resep tersebut merupakan golongan narkotika, sehingga untuk istilahnya juga nanti juga memudahkan untuk meng-cross check ulang. Oke. Untuk laporan penggunaan narkotika itu sendiri itu biasanya terdiri dari 3 ya. Yang pertama, laporan pemakaian bahan baku narkotika ya, jadi belum jadi obatnya, jadi masih bahan baku tapi masuk ke dalam golongan narkotika. Kemudian yang kedua adalah laporan penggunaan sediaan jadi narkotika ya. Misalnya tablet kodein, tablet kodipron dan seterusnya, itu merupakan sediaan yang sudah jadi. Kemudian yang ketiga adalah laporan khusus penggunaan morfin dan petidin ya. Kenapa harus dilaporkan? Karena biasanya morfin maupun petidin itu biasanya digunakan untuk anestesi ya, jadi harus ada laporan khusus. Jadi laporan penggunaan narkotika itu meliputi 3, bahan baku narkotika, sediaan jadi narkotika, kemudian penggunaan morfin dan petidin. Nah, format laporan narkotikanya itu seperti ini ya. Jadi ada beberapa kolom, kemudian di sini ada macam-macam. Oke, yang pertama, kolom ke-1 ini adalah nama sediaan. Kemudian yang kedua, kolom yang kedua adalah ini berupa satuan ya. Kemudian yang ketiga adalah saldo awal. Kemudian yang keempat ini ada pemasukan ya, pemasukannya dari mana, kemudian jumlahnya berapa ya. Biasanya kalau khusus narkotika biasanya pemasukannya distributornya itu hanya 1, yaitu Kimia Farma, karena yang berhak untuk mengedarkan narkotika adalah Kimia Farma. Kemudian penggunaannya ya, penggunaannya ini ada 2 kolom ya. Ada untuk siapa, misalnya berupa racikan atau mungkin berupa resep. Nah, jumlahnya berapa, misalnya 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kolom yang terakhir adalah saldo akhir. Oke. Untuk nama sediaan di sini biasanya ditulis berdasarkan abjad ya, misalnya kodein, kemudian kodipron, kodipron kum ekspektoran dan seterusnya. Kemudian untuk yang satuan ini biasanya berupa bentuknya apa ya, misalnya tablet kah, kapsul kah, sirup dan seterusnya. Kemudian saldo awal itu menyatakan jumlah pada bulan sebelumnya. Oke, misalnya kalau misalnya ini kita berada pada bulan Januari ya, berarti saldo awalnya ini adalah sisa atau stok akhir pada bulan Desember 2020 ya. Kemudian pemasukan, misalnya dari tadi kalau narkotika biasanya khusus yang mendistribusikan adalah hanya Kimia Farma, maka di sini berarti darinya ini diisi Kimia Farma dan seterusnya. Nah, jumlahnya berapa? Misalnya 1 box atau 30 kapsul, 45 kapsul. Jadi mohon maaf tidak satuannya harus jumlahnya ya. Jadi jumlahnya itu harus jelas, tidak 1 box, 2 box dan seterusnya. Tapi jumlahnya misalnya 30 kapsul, 50 kapsul, 40 kapsul gitu ya. Atau 2 botol kalau misalnya bentuknya sirup ya. Atau misalnya bentuknya tablet 60 tablet dan seterusnya. Nah, penggunaannya biasanya untuk misalnya racian atau untuk resep nomor sekian ya, atau untuk resep bulan sekian, atau untuk resep anak siapa. Nah, itu untuknya. Kemudian jumlahnya berapa? Misalnya keluarnya 10 kapsul atau 1 botol kalau yang bentuknya sirup, atau misalnya 2 tablet kalau yang bentuknya tablet. Nah, kemudian saldo akhir. Saldo akhir ini didapat dari saldo awal. Kemudian kalau ada pemasukan ditambah dengan pemasukan, kemudian kalau ada penggunaan berarti dikurangi dengan penggunaan ya. Jadi saldo awal, kemudian kalau ada masuk ditambah masuk, kemudian kalau ada penggunaan berarti dikurangi dengan jumlah penggunaannya berapa, baru nanti didapatkan saldo akhir ya. Kalau misalnya Pak, kalau nggak ada penggunaan ya berarti tinggal saldo awal ditambah dengan pemasukan, nanti dapat saldo akhirnya. Saldo awal ditambah pemasukan, nanti dapat saldo akhir. Pak, kalau nggak ada pemasukan misalnya hanya ada saldo awal dan penggunaan, nah berarti saldo awal dikurangi dengan penggunaan, baru nanti didapatkan saldo akhir. Oke.
Jangan lupa juga nanti setelah mengisi ini juga harus dilengkapi dengan nama dan alamat apotek, nama APJ, apoteker penanggung jawab apotek, dan ditandatangani oleh APJ, ya, apoteker penanggung jawab. Kemudian laporan dikirimkan pada instansi-instansi yang sudah ditentukan, bisa melalui email atau surat. Kalau sekarang itu sudah melalui Sipnap, ya, jadi langsung diupload di Sipnap. Oke, misalnya ini ada suatu contoh soal, ya. Jadi contoh soal bagaimana kita nanti akan mengisi pada tabel ini nanti. Oke. Buatlah laporan sediaan obat jadi narkotika apotek simulasi SMK Astamitra pada bulan Desember 2020 berdasarkan data berikut ini. Oke. Data persediaan akhir pada bulan November 2020. Oke, ini misalnya kita membuat pada bulan Desember. Kodein 10 mg sisanya 30, kemudian kodein 20 mg tablet sisanya 68, kemudian kodipron kapsul sisanya 50 kapsul, kodipron sirup sisanya 2 botol, kemudian kodipron kum ekspektoran kapsul sisanya 5 kapsul, kemudian kodipron kum ekspektoran sirup sisanya 3 botol. Oke. Kemudian ada pembelian untuk bulan Desember. Kalau ini tadi adalah stok akhir atau sisa stok pada bulan November, kemudian di sini ada pembelian pada bulan Desember, yaitu kodein 10 mg 250 tablet, kodipron sirup 2 botol, kodipron kum ekspektoran kapsul 30 kapsul, kemudian kodipron kum ekspektoran sirup 3 botol, ya, ini pembeliannya. Kemudian untuk penggunaannya atau pemakaiannya pada bulan Desember, yaitu pada ada kodein 10 mg sebanyak 75, kodein 20 mg sebanyak 52 tablet, kodipron kapsul sebanyak 35 kapsul, kemudian kodipron sirup sebanyak 4 botol, kemudian kodipron kum ekspektoran sirup sebanyak 2 botol. Kemudian bagaimana cara mengisinya? Sekarang kita isikan dulu. Ke kodein tadi, ya, kodein 10 mg, ya. Ini tadi nama sediaan, kita namanya, ya, nama sediaannya tadi kodein 10 mg, kodein 20 mg, kodipron kapsul dan seterusnya. Ini berdasarkan abjad, ya. Disusun berdasarkan abjad. Kemudian setelah itu satuannya, kalau tadi kodein 10 mg satuannya tablet, kemudian kodein 20 mg satuannya tablet, kemudian kodipron satuannya kapsul-kapsul, sirup-sirup, kapsul dan seterusnya, ya. Ini tadi satuannya. Kemudian saldo awalnya tadi, saldo awalnya tadi ini ada kodein 30, kodein 20 68, kodipron kapsul 50, kodipron sirup 2 botol, kemudian kodipron kum ekspek 5 kapsul, kemudian kodipron kum ekspek sirup 3 botol. Oke, tinggal kita masukkan 30, 68, 50, 2, 5, 3. Oke. Sekarang ada pemasukan, ya, pemasukan dari Kimia Farma. Kodein sebanyak berapa tadi? 250. Kemudian kodipron sirupnya 2 botol, kemudian kodipron kum ekspektoran kapsul sebanyak 30 kapsul, kodipron kum ekspektoran sirup sebanyak 3 botol, ya. Berarti pemasukan, berarti awalnya 30 terus masuk lagi 250. Berarti tinggal dijumlah 250 ditambah 30, 280. Karena ini tidak ada pemasukan, berarti tetap ini masih sama. Ini berarti nanti jumlahnya berapa? 4, ya. Kodipron sirup karena dia saldonya awal tadi ada sisa 2, kemudian masuk lagi 2, berarti 4. Oke. Kemudian kodipron kum ekspektoran kapsul, ini sisanya bulan November 5, kemudian masuk bulan Desember ada jumlahnya 30 kapsul, berarti total yang ada di stok berarti 35, tinggal dijumlahkan. Oke, kemudian kodipron kum ekspektoran sirup, ini saldo awal bulan November, saldo akhir bulan November 3, sisanya di stok 3, kemudian masuk ada dari Kimia Farma sejumlah 3 botol, berarti total yang ada di stok itu ada 6, ya. Ini tinggal dijumlahkan.
Kemudian penggunaan untuk kodein nanti hasil pada ada resep sini jumlahnya 75 ya, 75 tablet. Kemudian untuk kodein 20 mg itu digunakan 52 tablet ya untuk peracikan. Kemudian Codipron kapsul yang dipakai atau yang digunakan sebanyak 35 kapsul. Kemudian Codipron sirup yang digunakan sebanyak 4 botol. Kemudian Codipron kum ekspektoran sirup yang digunakan atau yang dipakai sebanyak 2 botol. Nah, ini tadi jumlahnya stok akhirnya 280 karena ini dijumlah. Kemudian karena ada penggunaan, ada pemakaian, maka saldo akhirnya cara menghitungnya adalah ini tadi 30 ditambah 250 berarti 280 dikurangi 75 berarti sisanya tinggal 205. Oke. Kita ke kodein 20 mg. Oke, kodein 20 mg 68 saldo akhirnya pada bulan November karena tidak ada pemasukan tapi di sini ada pengeluaran, ada penggunaan untuk resep sebanyak 52 berarti tinggal dikurangi 68 tinggal dikurangi 52 ya, sisanya adalah 16. Oke. Kemudian Codipron kapsul saldo akhir pada bulan November yaitu 50, kemudian ada penggunaan pada bulan Desember atau pengeluaran sebanyak 35. Maka sisa akhirnya adalah 50 dikurangi 35 tinggal 15. Kemudian Codipron sirup ya. Saldo awal pada bulan November, saldo akhir pada bulan November yaitu sebanyak 2. Ya, sisa stoknya pada bulan November 2, kemudian masuk dari KF 2 berarti totalnya 4. Kemudian ada pemakaian pada bulan Desember, ada pengeluaran bulan Desember untuk resep sebanyak 4 botol berarti 4 ini tadi 2 ditambah 2 4 dikurangi 4 berarti sisanya berapa? 0 ya. Kemudian Codipron kum ekspektoran kapsul ya, saldo pada bulan November saldo akhirnya sebanyak 5. Kemudian ada masuk dari distributor KF sebanyak 30 kapsul. Berarti saldo karena tidak ada penggunaan bulan Desember, maka ini tinggal menjumlahkan saja. Berarti 5 ditambah 30. Berarti jumlahnya total adalah 35. Kemudian Codipron kum ekspektoran sirup saldo akhir pada bulan November sebanyak 3 botol. Kemudian ada masuk dari distributor KF sebanyak 3 botol. Ya, digunakan pada bulan Desember untuk resep sebanyak 2 botol. Berarti sisanya berapa? Nah, ini tadi akhir November 3, kemudian ditambah dengan masuk dari KF sebanyak 3 berarti totalnya 6. Kemudian ada pengeluaran bulan Desember berarti tinggal dikurangi 2. 6 dikurangi 2 berarti sisanya 4 ya. Ini cara pengisinya. Jadi untuk pelaporan narkotika caranya seperti ini berdasarkan soal tadi. Oke. Sekian video singkat dari saya. Nanti akan kita lanjut pada pelaporan sistem psikotropika ya. Jadi karena ini masih awal-awal semester, jadi nanti kita akan sedikit-sedikit membahas ya. Jadi hanya beberapa bagian saja yang utama, kemudian nanti kita akan bahas di sini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keimanan ya, untuk bisa terus menghadapi kondisi pandemi seperti ini. Oke, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.